Assalamualaikum. Hai Sobat Bahasa, jumpa lagi ya kita di kelas Bahasa Indonesia. Bagi kamu yang kemarin menunggu pembahasan bagian 3 ini, maaf ya kalau terlambat unggah videonya. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa klik terlebih dahulu subscribe dan share ke teman-teman kamu ya. Lalu, siapkan juga catatan dan alat tulis favorit kamu, oke? Sudah siap? Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di pembahasan bagian 3 ini, sebetulnya kita masih membahas level pengetahuan dan pemahaman. Tapi isi materinya ini, gimana ya? Biasanya sering dianggap sulit oleh sebagian besar siswa, padahal belum masuk ke level HOTS. Ya, untuk informasi, padahal yang namanya soal HOTS itu belum tentu susah ya, dan soal yang bukan HOTS itu belum tentu mudah. Baik, langsung saja kita mulai. Ada apa aja sih di pembahasan bagian 3 ini yang sering dianggap sulit oleh sebagian besar siswa? Nah, yang pertama ada kesalahan penggunaan kata. Nah, sebetulnya untuk menjawab soal kesalahan penggunaan kata ini seperti judul levelnya ya, yaitu level pengetahuan dan pemahaman. Jadi sebetulnya sejauh mana pengetahuan dan pemahaman kita terhadap penguasaan kosakata kita. Nah, ini cara menjawabnya dalam kesalahan penggunaan kata. Perhatikan arti atau maksud kalimat secara utuh. Jika kata tidak mendukung makna atau maksud kalimat, berarti kata tersebut tidak tepat. Jadi kalau di PG langsung saja dieliminasi atau dibuang. Langsung saja kita mulai contoh soal yang pertama. Nah, di sini ya, kesalahan penggunaan kata pada kalimat tersebut adalah, kita baca wacananya. Dengan badannya yang kecil, di dunia diplomatik, Agus Salim dikenal dengan jabatan The Grand Old Man sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Nah, apa yang salah? Jabatan, badannya, pengakuan, prestasinya. Kita mulai dari D terlebih dahulu, prestasi. Pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Tidak ada masalah ya. C. Pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Tidak ada masalah juga dengan pengakuan. Bagaimana dengan B, badannya? Dengan badannya yang kecil di dunia diplomatik, betul ya, Agus Salim memiliki badan yang kecil. Jadi B bukan jawaban, C bukan jawaban, dan D pun bukan jawaban. Bagaimana dengan A? Yang A, jabatan. Apakah betul? Ini tidak tepat. Dengan badannya yang kecil di dunia diplomatik, Agus Salim dikenal dengan jabatan The Grand Old Man. Nah, ini tidak tepat ya. Jabatan The Grand Old Man. Yang kita ketahui, kalau jabatan itu kan biasanya posisi atau kedudukan ya. Contoh misalnya jabatan sebagai kepala sekolah, jabatan sebagai direktur, manajer, dan lain sebagainya. Tapi di sini, The Grand Old Man lebih tepatnya depannya itu bukan jabatan. Mungkin bisa saja julukan, sebutan. Nah, jadi jawabannya adalah A. Bagaimana dengan contoh soalnya? Sudah mulai paham? Jika sudah mulai paham, langsung saja kita ke latihan soal yang pertama ya. Seperti biasa, baca dulu apanya? Wacana atau soalnya? Ya, kita baca dulu soalnya. Kalimat yang menggunakan kata tidak tepat dalam paragraf tersebut adalah kalimat nomor. Nah, di sini enak ya. Sudah ada kata yang dicetak miring. Nomor 1 produksi, 2 kolega, 3 manajemen, 4 komparatif. Nah, penggunaan kata tidak tepat ini sebetulnya bermacam-macam ya. Kalau tadi kita kembali ke contoh soal ya.
Nah, di contoh soal ini jabatan, ini kan tidak sesuai dengan konteks. Kalau di nomor 2 ini, kata yang tidak tepatnya apa jawabannya? A, B, C, atau D? Kalau tadi di contoh soal tidak sesuai dengan konteks, kata yang tidak tepat juga sebetulnya bisa yang tidak efektif, kemudian salah atau tidak sesuai dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini perusahaan merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang produksi barang ataupun jasa. Tidak ada masalah ya nomor 1. Nomor 4, salah satu keunggulan tersebut adalah keunggulan komparatif yang tercermin. Tidak ada masalah. Nomor 2, barang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan kolega dan pelanggan. Tidak ada masalah juga. Jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah nomor 3. Manajemen. Kenapa Kak? Kok jawabannya manajemen sih? Nah, manajemen ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Seharusnya penulisan manajemen itu tidak menggunakan huruf E, tetapi menggunakan huruf A. Manajemen, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, nomor 3, yaitu manajemen. Bagaimana? Masih mau latihan soalnya di kesalahan penggunaan kata ini? Kalau masih mau, saya masih punya latihan soal yang kedua nih. Nah, penggunaan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah, ayo dijawab. Apa jawabanmu? A, B, C, atau D? Ya, sudah ada? Apa jawabannya? Kita baca ya. Penggunaan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah tidur tidak nyenyak selama pada malam hari tidak akan menimbulkan bahaya apapun selagi tubuh tetap dalam situasi beristirahat. Kita lihat ke PG atau pilihan ganda. Ya. Di sini selama situasi, selagi sebagian, selama menimbulkan, sebagian menimbulkan. Nah, jika kita lihat di pilihan ganda, kita sudah bisa membuang 2 pilihan ya, yaitu B dan D. Kenapa Kak B dan D bisa kita buang? Karena di B dan D ada kata sebagian. Lihat, ada kata sebagian ya. Sedangkan di wacananya tidak ada kata sebagian. Jadi kita otomatis bisa langsung membuang pilihan ganda B dan D. Bagaimana dengan A yang A dan C? Berarti jawaban antara 2, A dan C. Nah, tidur tidak nyenyak selama pada, nah ini tidak tepat ya, jelas ya. Selama pada berarti ini maknanya sama, pemborosan kata. Kalau mau pakai selama, selama saja. Kalau mau pakai pada, pada saja. Jangan dua-duanya ya, walaupun katanya berdua itu lebih baik. Tidak untuk kalimat efektif ya. Oke, langsung. Berarti selama ini sudah pasti jawaban, tinggal situasi dan menimbulkan. Kita lihat menimbulkan dulu. Tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Tidak ada masalah ya dengan kata menimbulkan. Berarti jawabannya yang A. Iya, betul. Jawabannya A. Kenapa dengan situasi? Lihat di sini. Tidak akan menimbulkan bahaya apapun selagi tubuh tetap dalam situasi beristirahat. Nah, ini lebih tepatnya bukan situasi ya, tetapi apa? Ada yang bisa jawab? Jawabannya seharusnya kondisi pengganti situasinya. Jadi, yang tidak tepat dalam soal nomor 2 ini adalah selama dan situasi. Paham ya untuk penggunaan kata yang tidak tepat ini? Gimana? Kita coba latihan soal yang ketiga. Kesalahan penggunaan kata pada kalimat tersebut adalah, nah, ini salah satu soal favorit nih. Di ujian nasional lalu ini ada, di tryout juga ada. Ini sudah sering keluar. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dan efektif dalam penciptaan karakter bangsa. Apa jawabnya? Jawabannya sudah jelas ya, jawabannya adalah penciptaan.
B. Kenapa B? Nah, tidak tepat karena ini memakai prinsip keparalelan dari kalimat efektif. Pendidikan memiliki, di sini imbuhannya me, maka di sini harusnya me juga. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dan efektif dalam menciptakan karakter bangsa. Nah, jadi jelas ya. Jawabannya adalah B, penciptaan. Ini yang tidak tepat. Nah, demikian ya, penggunaan kata yang tidak efektif. Bisa ya kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Yang sering kalian anggap atau siswa-siswa SMP kelas 9 anggap merupakan soal yang susah. Selanjutnya yaitu penggunaan ejaan. Nah, di sini nih, penggunaan ejaan. Ejaan itu apa sih, Kak? Ejaan itu penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan yang distandardisasikan dan mempunyai makna. Nah, sebetulnya supaya kalian bisa memahami ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kalian bisa kok beli buku Puebi di toko-toko buku yang ada di Indonesia, atau bisa juga mengunduh dari aplikasi kalian, aplikasi ponsel pintar kalian. Ini sudah tersebar luas, gratis, jadi sudah enak sekali. Lengkap sekali huruf kapital, kata baku dan tidak baku, penulis sandi, dan lain-lain itu lengkap. Langsung ya. Nah, nih contoh soalnya. Seperti biasa, baca dulu soalnya. Penggunaan ejaan yang tepat. Nah, hati-hati nih. Kadang-kadang ada dua tipe soal untuk ejaan ini. Ada yang soalnya penggunaan ejaan yang tepat, ada juga yang jenis soalnya itu penggunaan ejaan yang tidak tepat. Jadi mata kalian harus betul-betul jeli, harus betul-betul teliti. Salah baca satu kata saja bisa terjerumus ya, bisa salah menjawab soal. Di sini penggunaan ejaan yang tepat, berarti kita cari ejaan yang tepat ya. Kita lihat nomor 1. Di masa. Nah, ini dicetak miring ya. Di masa apakah tepat? Tidak ya. Ini kenapa tidak tepat? Karena di dan masanya itu digabung. Seharusnya dipisah. Kenapa dipisah, Kak? Nah, karena di sini berperan atau berfungsi sebagai kata depan, bukan sebagai imbuhan. Kalau sebagai kata depan, di ini penulisannya dipisah seperti itu. Jadi nomor 1 kita apa? Kita eliminasi. Lalu yang nomor 2. Karena pengaruh internet, banyak remaja bergaul dengan gaya ke Amerika-Amerikaan. Nah, ini juga tidak tepat ya, ke Amerika-Amerikaan. Jadi nomor 2 kita eliminasi. Nomor 3, banyak buah lokal yang dijual di pasar tradisional itu. Nah, nomor 3 juga tidak tepat. Kenapa? Sama pembahasannya dengan yang nomor 1. Di sini berfungsi sebagai kata depan atau preposisi. Jadi penulisannya harus dipisah seperti itu. Yang nomor 4, atlet. Nah, ini jelas atlet ya, bukan atlet. Jadi nomor 4 tepat. Jawabannya adalah D. Bagaimana? Sudah paham? Jadi ini betul-betul level pengetahuan sejauh mana kalian menguasai ejaan bahasa Indonesia ya. Kita langsung ke latihan soalnya. Nah, ini. Latihan soalnya. Deretan kata berikut yang ditulis dengan ejaan yang benar adalah, jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ya. Jawabannya adalah C. Kenapa C, Kak? Kita bahas dulu dari yang A ya. Yang A, jeruk Bali. Ini salahnya di Bali ya, B-nya kapital. Nah, terus yang B kenapa salah? J dan B-nya
kapital. Lalu Pulau Kalimantan P-nya non kapital. Gadis Sunda S-nya non kapital, bukan jawaban. Yang D, J-nya kapital, P-nya non kapital. Nah, terus kenapa jawabannya C? C, ya penulisan jeruk itu non kapital ya, kecuali dia ada di awal kalimat, J-nya harus kapital. Balinya kenapa non kapital? Lihat. Jika diikuti nama tempat, istilah geografi wajib menggunakan huruf kapital. Nah, namun jika nama geografi tersebut menunjukkan jenis, maka non kapital. Nah, ini kan jeruk Bali itu merupakan nama jenis, jadi Balinya non kapital, bukan kapital. Lalu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini kan merupakan nama geografi ya, berarti P dan K-nya kapital. Berbeda kalau Kalimantannya tidak ada, lalu hanya ditulis pulaunya saja, maka P-nya tidak kapital ya, karena tidak diikuti dengan nama tempat Kalimantan, Jawa, dan lain sebagainya. Gadis Sunda, S-nya juga kapital karena menunjukkan suku bangsa, tapi G-nya tidak kapital. Bagaimana? Paham ya? Langsung ke latihan soal nomor 2. Nah, ini kalimat berikut yang ditulis dengan ejaan yang benar adalah ejaan yang benar ya. Kita lihat yang A. Ayah mampu menyeberangi ke Selat Sunda. Nah, sudah jelas. Selat Sunda tadi seperti yang dibahas bahwa nama geografi yang diikuti nama tempat itu harus kapital. Berarti Selat Sunda salah ya, harusnya S-nya kapital. Sehari berlayar, 2 laut telah terlampaui. Nah, ini salah di L. L-nya harusnya non-kapital. Kenapa? Karena tidak ada nama geografi yang mengikuti, kecuali Laut Merah atau Laut apa gitu ya. Nah, Laut Merah, Laut Mati, nah itu kan nama geografi, baru L-nya kapital. Tapi kalau tidak diikuti nama tempat, berarti tidak kapital. Lalu C. Dari Sabang sampai Merauke-nya sudah betul. Berjajar, nah ini pulau-pulau harusnya P-nya tidak kapital ya. Jadi jawabannya adalah D. Jika diikuti nama tempat, istilah geografi wajib menggunakan huruf kapital. Jika tidak diikuti nama tempat, maka harus menggunakan huruf non-kapital. Paham ya? Kita langsung ke latihan soal nomor 3. Nah, ini penggunaan ejaan yang tepat. Nomor berapa kira-kira? 1, 2, 3, atau 4? Yang tepat. Kita lihat yang 4. Lingkungan yang sehat dan bersih akan berdampak. Nah, ini salah ya, karena berdampak seharusnya berdampak. Hati-hati kalau ejaan itu betul-betul mata kita harus sangat jeli. Apalagi nanti di penggunaan tanda baca itu harus lebih jeli lagi. Yang nomor 3, ulang tahun sekolah Dewi dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Nah, ini salah. P harusnya F ya, Februari. Nomor 2, bulan Mei. Nah, ini salah, harusnya Mei. Lalu, nah jawabannya berarti jelas. Nomor berapa? Nomor 1, hari Jumat. D-nya betul ya. J-nya kapital. Lalu penulisannya juga betul, tidak ada tanda petik 1 ya atau apostrof, cukup Jumat saja. Nah, kalau di nomor 2 selain Mei, bulan juga seharusnya tidak kapital ya, cukup B non kapital saja. Jadi jawabannya tadi adalah A. Nah, oke, Sobat Bahasa. Cukup sekian pembahasan bagian 3 ini. Semoga bermanfaat ya. Tunggu kelanjutannya di bagian yang keempat. Buat kamu yang belum sempat menyimak pembahasan bagian 1 dan 2,
Link atau tautannya sudah aku simpan ya di description box. Jangan lupa diklik. Sekian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia.